Ada kemungkinan aku akan digigit. Bersiaplah, jika itu terjadi akan ada banyak darah. Jadi bersiaplah. 1, 2, 3. Tangan masuk ke dalam air. Mulai menghitung. Di lokasi. Tidak ada ikan lain selain hiu yang telah menimbulkan rasa takut ke dalam hati manusia seperti piranha. Berasal dari Amerika Selatan, ada lebih dari 50 spesies dan mereka menghuni hampir setiap sistem air tawar, bergerak dalam kawanan dan diam-diam mengintai korban berikutnya. Aku tidak asing dengan ikan bergigi ini dan pada musim panas tahun 2019, aku menjadi saksi senjata tajam mereka. Oke, kami bersiap-siap untuk berenang dengan kaiman dan kami juga menangkap ikan piranha dalam prosesnya. Aku mencoba mengambil gambar dan ada satu yang menggigit ujung jariku. Ini banyak sekali darah, giginya setajam silet. Aku mencoba membuka mulutnya sedikit dan hap, seperti itu. Dia menggigit dan mengambil sebagian dari ujung jariku ini. Dan kalau kalian bertanya-tanya, ya, itu menyakitkan. Tapi apakah ikan ini benar-benar agresif? Kalau kamu menangkap satu, dekatkan jarimu ke mulutnya untuk melihat giginya, kamu akan berakhir sepertiku. Tapi apakah mereka memiliki selera makan daging manusia? Kita akan segera mengetahui apakah aku akan dimakan hidup-hidup oleh piranha. Hari ini aku berada di kota asalku, Columbus, Ohio. Dan aku akan melakukan eksperimen gila ini di Aquarium Adventure. Fasilitas mengesankan mereka seluas 12.000 kaki ini adalah rumah bagi ribuan ikan, hewan laut, dan akuarium dengan ukuran apapun yang dapat kamu bayangkan. Aku di sini untuk mengunjungi populasi piranha perut merah. Meja makan telah disiapkan. Jadi, mari kita langsung ke intinya saja. Aku harus akui, cukup menakutkan berdiri di belakang akuarium yang penuh dengan ikan piranha merah. Nah, jika kamu melihat salah satu ikan ini secara individu, dia tidak begitu menakutkan. Tapi kalau kamu lihat 6 ikan berenang seperti ini, itulah yang disebut kawanan. Dan saat ada 6 ikan, ya, itu pasti membuat jantung kamu berdebar kencang. Nah, pertanyaan besar yang ingin kita jawab malam ini, apakah piranha akan memakan daging manusia? Tapi sebelum itu, pertama-tama mari kita lihat beberapa fitur anatomi yang menarik dari ikan ini. Nah, saat kamu melihat tubuh piranha, mereka memiliki kepala yang sangat dominan. Mata besar dan menonjol itu memberitahu kamu bahwa ikan ini memiliki penglihatan yang luar biasa. Yang paling mencolok adalah gigitan dalam yang besar itu. Rahang bawah itu memberitahu kamu bahwa ikan ini sangat kuat saat menggigit. Struktur rahangnya terbagi menjadi 4 bagian berbeda. Yang keren dari gigi ini adalah gigi itu saling bertautan, setajam silet dan berbentuk segitiga dan saling bertautan seperti potongan-potongan puzzle. Tambahkan semua dengan goncangan dan putaran itu, wah bro, kamu diserang oleh segerombolan piranha dan kamu akan berada dalam situasi yang sangat-sangat buruk. Dan mirip dengan hiu, mereka mengganti gigi mereka sepanjang hidup mereka. Tapi nggak seperti hiu, hidup segmen rahang ini mengganti diri mereka sendiri secara berkala. Yang berarti bahwa seluruh bagian rahang akan lepas dari ikan dan kemudian bagian baru akan tumbuh di dalamnya. Di alam liar, piranha dianggap sebagai predator. Dalam banyak kasus, mereka bersifat oportunis, yang berarti mereka akan memangsa apapun yang mereka temui. Namun, indera penciuman dan kemampuan mereka untuk fokus pada pendengaranlah yang membuat mereka menjadi predator yang efektif. Coba pikirkan tempat tinggal ikan ini di seluruh sistem perairan di Amerika Selatan yang seringkali cukup keruh. Jadi ketika ikan tidak dapat melihat mangsanya, ia perlu fokus menggunakan indera penciuman dan suara. Seringkali mereka akan menyerang benda-benda yang memercik. Ini menandakan hewan itu sedang berdiam dan berjuang, yang membuat mereka menjadi korban yang lebih mudah. Jika menyangkut menyerang mangsa yang lebih besar, iya, mereka diketahui menyerang benda-benda sebesar ternak. Tentu saja manusia telah digigit dan hampir 200 gigitan dilaporkan setiap tahunnya. Ketika kamu lihat piranha, kamu pikir oke, dengan gigi seperti itu dia adalah predator. Tapi dia ini bukan predator puncak. Ada banyak hewan lain di lingkungan piranha yang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memangsa salah satu ikan ini. Kaiman, berang-berang, lumba-lumba sungai, dan bahkan unggas air seperti bangau dan kuntul pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk memakan salah satu ikan ini. Itulah sebabnya mereka bergerak berkelompok. Ketika kamu berkelompok, kamu tampak lebih besar dan lebih menakutkan, yang berarti kamu cenderung tidak dimangsa.
Oke, aku tahu yang kalian pikirkan. Kaori, kamu akan melewati akuarium itu. Mari kita mulai eksperimennya. Kami ingin tahu apakah kamu akan digigit oleh satu atau semua ikan ini. Ada 6 di dalam sana, jadi kemungkinannya cukup besar. Jadi kalau kalian siap, aku Kaori Peterson dan sudah waktunya untuk dimakan hidup-hidup oleh piranha. Aku nggak akan menggoyangkan tanganku di sana dan menyebabkan keributan. Aku akan memasukkannya dengan perlahan-lahan dan melihat apa yang akan terjadi. Tanganku akan di dalam sana selama 60 detik. Ada kemungkinan aku akan digigit. Bersiaplah, jika itu terjadi akan ada banyak darah. Jadi bersiaplah. Oke. Oke, aku menunda. Ini dia. 1, 2, 3. Tangan masuk ke dalam air. Mulai menghitung 60 detik. Mereka jelas bergerak lebih banyak saat tanganku ada di dalam sana daripada saat tanganku tidak ada di dalam sana. Mungkin mereka merasa gugup di hadapan tanganku ini. Kau lihat tanganku sudah cukup dekat dan mereka sedang menyentuh tanganku sekarang. Siripnya menempel di tanganku. Waduh. Lihat itu. Sejauh ini gak ada apa-apa. Aku akan menggerakkan tanganku lebih dekat ke arah sini. Oke. Tangan kiriku dan juga lenganku sepenuhnya dikelilingi oleh piranha. Aku bisa merasakan ekornya menyentuhku. Aduh bro, wajah ikannya sudah dekat dengan tanganku. Astaga, sepertinya mereka akan menggigit. Jangan. Tidak, ada beberapa ekor yang aktif. Tanganku di tengah-tengah mereka sekarang. Jadi, tangan kananku jauh dari kumpulan ikan itu, tapi tangan kiriku benar-benar dikelilingi oleh ikan ini. Coba lihat itu, tepat di tengah kawanan piranha. Tidak ada gigitan yang terjadi. Oke. Karena rasa takutku sudah agak berkurang sekarang, dan fakta bahwa piranhanya menamparkan ekor mereka ke arah tanganku, aku mulai merasa mereka akan mengabaikanku sekarang. Sejauh ini gak ada gigitan. Bahkan jika ada gigitan saat ini, kurasa itu hanya gigitan rasa ingin tahu untuk bilang, ada apa ini di akuarium kita? Apa ini bisa aku makan? Sepertinya mereka tidak akan menyerbu seperti yang kamu lihat di dalam film, di mana mereka menelanjangi semua daging-daging manusia. Walah. Kukira akan digigit, cuma ditampar ekor aja. Tidak ada gigitan yang terjadi. Tangan ditarik keluar. Tanganku gemeteran, aku akui itu. Tapi sama sekali tidak ada gigitan. Semua daging masih menempel di tulangku. Jadi apa yang kita lihat di film-film Hollywood itu tentang ikan-ikan yang melahap daging manusia sampai ke tulang-tulangnya, jelas tidak terjadi dalam skenario ini. Oke. Harus sedikit meredakan rasa gugup ini. Wah, saat piranha menampar kulitmu, kamu berpikir, oke, mungkinkah gerakan berikutnya adalah beberapa gigi setajam silet mengambil potongan besar, melingkar dari tanganmu atau dari lengan bawahmu? Oke. Jadi tes terakhir, tes paling akhir, adalah memegang filet ikan ini di dalam air dengan tanganku. Dan lihat, apa mereka bisa bedain lenganku dan filet ini? Jadi ini akan menjadi ikan, daging, dan minyak yang dicampur dengan tanganku. Dan kita lihat apa mereka mau. Apa kalian siap? Ini dia, tangan dan filet ikan kembali masuk ke kolam piranha. 1, 2, ini gak akan lebih mudah. 3. Yang kulakukan adalah menggoyang-goyangkan tanganku untuk bermain-main sedikit. Untuk memberikan mereka gerakan itu, gerakan yang seperti kita baca. Ikan piranha tertarik pada hal-hal yang sedang memercik atau berjuang. Jadi kalau aku pakai tanganku untuk membuat potongan ikan itu seperti terlihat mangsa yang berjuang, apakah itu akan memancing serangan?
Mereka benar-benar tidak ingin berurusan dengan tanganku atau filet ikan ini. Yang akan kulakukan sekarang adalah mengarahkan tanganku dan filet ikan ini ke kawanan ikan itu. Dan lihat apa yang terjadi. Pelan-pelan. Kalian lapar? Ikan gratis. Tangan manusia setengah harga, filet ikan gratis. Boleh dimakan. Ada yang mau mencoba mencicipi satu gigitan kecil aja? Ada yang mau? 6 ikan loh ini. 6 ikan, 6 kesempatan untuk menggigit. Gak ada. Sama sekali tidak ada apa-apa. Pada titik ini, aku merasa nyaman dengan tanganku yang berada dalam akuarium piranha ini. Ada 3 ikan di satu sisi, 3 ikan di sisi lainnya. Mereka sama sekali tidak ingin berurusan dengan filet ikan atau tanganku. Dengan filet ikan atau tanganku. Oke, tangan dan filet ikan naik dan keluar dari air. Filenya tidak digigit, tanganku juga tidak digigit. Mungkin rumor bahwa piranha adalah pembunuh yang haus darah, rakus dan pemakan daging hanyalah rumor belaka. Biasanya mereka dianggap sebagai karnivora, tapi sebenarnya mereka omnivora. Piranha akan makan buah beri, kacang-kacangan, dan apapun yang bisa mereka makan. Dalam banyak kasus, ada anggapan yang keliru bahwa piranha akan menelanjangi daging dari makhluk hidup dan menjadikannya santapan yang lezat. Dan ini adalah lingkungan yang terkendali, dan ikan ini dibesarkan dalam penangkaran. Jadi apa piranha di alam liar berperilaku berbeda? Aku tidak yakin. Mungkin itu adalah ujian yang perlu kita lakukan kembali saat kembali ke alam liar. Jadi langkah selanjutnya adalah kita pergi ke Amerika Selatan, kembali ke Pantanal, dan benar-benar menempatkanku di lingkungan antara sekumpulan ikan ini untuk menentukan apakah piranha benar-benar akan memakan manusia hidup-hidup. Ditunggu ya guys, bagian kedua akan segera hadir. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Setiap tahun dikatakan ada sekitar 200 gigitan piranha di alam liar. Tapi gigitan ini cuma kecil. Umumnya ikan ini pemalu dan cepat kabur, terutama jika hewan yang lebih besar seperti manusia memasuki lingkungan perairan mereka. Jadi meskipun gigi mereka setajam silet dan reputasi mereka yang buruk selalu menggambarkan mereka sebagai makhluk horor Hollywood yang haus darah, piranha hanya ingin dibiarkan sendiri.